Pemirsa News TV Pontianak, jumpa lagi bersama saya Galih Wahyudi di Galih Talk Show. Dan hari ini seperti biasa kita selalu menghadirkan tamu-tamu yang berkompeten di bidangnya. Dan saya sudah kedatangan Kepala Dinas Pangan Pertanian Kota Pontianak, itu Bapak Haji Muhammad Bintoro. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, karena berhubung saya juga udah booster, udah 3 kali nih Pak. Saya dan sama juga sudah. Sama Pak ya. Alhamdulillah. Dan pemirsa, kita dalam keadaan sehat-sehat luar biasa hari ini, segar bugar. Kita izin lepas masker ya, biar bicaranya lebih bebas Pak ya. Boleh Betul. Pak ya? Insya Allah saya juga menerima itu. Oke, pemirsa, perbincangan kita untuk hari ini tentang banyak hal, yaitu tema utama yang akan kita bahas adalah penanganan PMK dan juga persiapan Idul Adha. Ini menarik karena beberapa waktu ke depan kita akan menuju hari yang besar, menuju hari di mana ini salah satu hari yang penting untuk umat muslim. Dan tema kita adalah penanganan PMK di saat yang bersamaan Pak ya. Di saat yang bersamaan Idul Adha, kemudian ada yang namanya PMK. Kalau kita mungkin pemirsa dari tadi bingung, PMK itu apa? PMK itu sebenarnya apa Pak? Langsung? Boleh. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah kepada Mas Galih Wahyudi dan teman-teman. Dan itu suatu penghargaan saya untuk lebih mempublikasikan melalui media, baik media elektronik maupun media cetak. Tapi alhamdulillah pada ini adalah media afsid, yaitu media aktif, bisa bicara, bisa dilihat apa yang saya lakukan. Barangkali itu. Baiklah, terima kasih. Mengapa PMK? Itu penyakit mulut dan kuku, itu yang biasa memang sudah menyerang kepada ternak besar, yaitu untuk sapi dan juga kerbau dan juga kambing, itu bisa kena penyakit itu. Itu yang yang bisa terpapar atau serang, dan lebih dominan kepada adalah sapi. Itu yang terjadi beberapa tahun silam pun memang rata-rata itu yang menjadi wabah dan masalah kepada masyarakat peternak di Indonesia dan juga mungkin juga di beberapa daerah. Akan tetapi PMK ini adalah ada spesialisasinya, yaitu di mana pada waktu itu Indonesia itu kan punya sapi sendiri, yaitu Bos Sundaikus atau Bos Banteng, sapi Bali itu memang asli punya Indonesia. Itu tidak mengenal PMK itu. Sampai sekarang gitu. Dulunya, tapi sekarang sudah bisa terpapar karena yang menjadi temuan itu adalah jemberana, penyakit jemberana itu untuk penyakit Indonesia. Tapi sekarang PMK itu kan sudah ada 13-14 kabupaten provinsi yang telah dinyatakan terpapar dengan adanya PMK sampai saat ini untuk se-Indonesia itu. Tapi yang penanganan PMK khususnya dari menteri sampai gubernur, kabupaten, wali kota sudah betul dilakukan, di mana setiap kabupaten wali kota yang di situ yang menangani bidang ternak ini, khususnya untuk di Kota Pontianak adalah telah melakukan beberapa hal dalam rangka untuk penanganan PMK tersebut, Mas Yudi. Mas sekali ya. Oke Pak, saya potong dulu. PMK ini semenakutkan apa sebenarnya? Jangan dibahas dulu, jangan dijawab dulu Pak. Ini terlalu berat untuk awal sebuah pembicaraan kita. Yang harusnya kita lebih santai dulu ya. Iya, tapi untuk sebuah awal ini untuk masyarakat tahu bahwa penyakit mulut dan kuku tadi sekarang sudah cukup mengkhawatirkan ya. Tapi tetap bisa ditangani dengan kondusif oleh pemerintah kita, terutama oleh Dinas Pangan Pertanian dan juga Perikanan. Dan akan banyak hal-hal baru atau informasi-informasi baru seputar apa yang harus dilakukan jika melihat atau mungkin memiliki ternak yang terindikasi PMK. Nah, tapi sebelum itu, lagi sibuk apa sih Pak sekarang? Kesibukannya biasa berkali lipat tidak dari hari-hari sebelumnya. Ini kan jelang Idul Adha, biasanya kesibukannya untuk Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan itu jadi bertambah. Memang begini, sibuknya kita memang bertambah, begitu nomenklatur dari 4 dinas jadi satu itu memang sibuknya bertambah. Di mana SDM tetap ada yang pensiun belum ada penggantian, dan memang kita banyak merangkap bidang saya, mungkin juga kepala seksi banyak merangkap, di mana yang pensiun sekian tapi belum ada pengganti itu. Memang ya disibukkan, tapi mau tidak mau harus kita lakukan itu dalam rangka untuk memenuhi kita sebagai pusat informasi, pelayanan dan sebagainya, harus kita lakukan itu. Kesibukan kita setelah biasanya menjelang Idul Adha itu memang kita punya tugas pokok, yaitu pemeriksaan postmortem dan antemortem. Itu yaitu
antaranya adalah mengecek H-4 Idul Adha. Tim kita turun ke lapangan, mengecek adalah persyaratan ternak yang sah dikorbankan. Oke, itu harus kita lakukan, itu wajib karena itu syariat dan harus betul-betul lakukan dengan jalan atau memberi tanda-tanda. Kalau kambing kita cat tanduknya, kalau sapi kita kasih peneng. Itu biasanya memang begitu. Kita memang bukan disibukkan, memang itu sudah harus kewajiban kita sebagai orang muslim dalam rangka untuk mempersiapkan syarat mutlak yang sah untuk korban hewan-hewan yang digunakan sebagai orang muslim tersebut. Oke, Pak, sering ketemu dengan pedagang-pedagang hewan yang cukup nakal mungkin di lapangan? Ya. Sering, Pak ya? Dan itu paling sering betul kepada pedagang. Dan saya juga bisa imbaukan, sebetulnya sudah kita pasang pengumuman bahwa setiap kecamatan, lurah itu kita kasih banner untuk dipasang di kantor-kantornya. Karena interaksi kantor itu banyak orang berurusan, barangkali tetap akan membaca. Dengan menarik situ, yang paham dengan ini nanti akan ada yang menarik dan paham dengan perkataan ini, lancangan surat ke dinas, nanti akan ada hadiah 10 besar. Okay. Yang mengirimkan surat berarti paham dengan aturan itu, akan kita kasih reward dengan kita. Tapi alhamdulillah, jadi bagi yang paham juga syukur alhamdulillah. Tapi ada beberapa yang nakal tadi, katakan nakal tadi, memang banyak contohnya itu. Udah kita kasih peneng dengan ini gitu ya. Persyaratan full penuh, tapi kadang-kadang pembeli itu masih kurang yakin. Mana kurang yakinnya? Yang kita kasih peneng itu adalah hewannya kurang menarik, ya. Secara fisik kurang menarik dan mungkin kurang gemuk dan sebagainya. Saya pilih yang ini. Secara sah syariatnya tidak sah, tapi dia tetap memaksa itu. Itu kan antara kesempatan penjual dan pedagang kan tidak fair gitu. Tapi kata saya sebagai orang beragama dan juga tahu aturan itu, tetap saya tolong anjurkan beli yang sah sesuai dengan aturan. Oke, baik, terima kasih Pak. Penjelasan awal yang singkat, padat, dan jelas bagaimana. Tapi lebih detail nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari Pak Bintoro. Hal ini lebih obrolan tentang masalah persiapan Idul Adha, kemudian bagaimana caranya memilih hewan kurban yang sesuai dengan kebutuhan. Yang mana-mana tetap di Gali Talk Show.